Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Yang saya muliakan para ibunda saya yang hadir pada sore yang berbahagia ini, pengurus Majelis Ta'lim Masjid Al-Husna yang hadir pada sore yang berbahagia ini. Tadi saya diingatkan di WA tentang wirid kita sore hari ini. Terlambat handphone pun tinggal di rumah tadi saya sholat asar tadi kan. Tadi sudah dicek, rupanya WA-nya sudah masuk. Maka alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa hadir pada sore yang berbahagia ini melanjutkan kajian kita. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Baik bagi yang menyampaikan atau bagi yang mendengarkan. Karena ini majelis ilmu, al-ilmu nuran. Nur al-ilmu nurullah. Ilmu itu cahaya Allah. Dan cahaya Allah itu tidak akan mau masuk kepada orang yang bermaksiat kepada Allah. Maka luruskan niat dalam menuntut ilmu ini. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah selawat kita ini akan mendekatkan kita kepada beliau dan beliau mengakui kita sebagai umatnya. Apalagi ibu-ibu ini adalah umat yang istimewa ya di zaman Rasulullah. Bahkan di akhir hayat beliau yang keluar itu 3 kalimat. Apa kalimat yang 3 itu? Yang pertama, udah dengar belum? As-salat. Salat. Rasul di akhir hayatnya mengingatkan salat. Maka begitu pentingnya salat dalam kehidupan kita. Saya ingat itu cerita guru-guru kita dulu. Tak sumbernya dari mana, tapi ada sebuah kisah. Seorang ayah yang anaknya tidak sembuh-sembuh, bertahun-tahun sakit dan juga sembuh. Penyakitnya tidak jelas apa sakitnya. Karena mungkin muncul sebuah ide bagi dia. Kalau sempatlah sehat anak saya ini, saya minum air, buang air kecil, mohon maaf anjing. Karena mungkin udah lelah ya. Nah, kalau sempat sehat anak saya ini, saya minum buang air kecil tadi. Siapa yang sanggup itu? Rupanya sembuh. Rupanya anak tadi sembuh dia. Gimana caranya lagi itu? Nazarnya apa tadi? Minum air berarti namanya nazar terhadap yang haram, yang buruk. Tapi yang namanya nazar sama dengan ta'liq. Sama dengan ta'liq. Bang, kalau sempat sehat anak kita ini, saya minta cerai sama abang. Sama contoh. Kan
taklik itu tuh. Kalau perempuan nggak ada, tapi kalau sempat laki-laki, kalau semua anak kita lihat, jatuh talaknya, jatuh nggak talaknya kalau semua? Jatuh. Meskipun perbuatan itu tidak disukai oleh Allah, maka hilang akalnya. Gimana menunaikan nazar ini? Sementara dia sudah terucapkan, anaknya sudah sembuh. Akhirnya bertanya lagi kepada para ulama, kepada orang-orang yang berilmu, gimana nih Ustaz menunaikan nazar saya ini? Dulu waktu itu anak saya sakit. Kalau anak saya sembuh, saya minum air, buang air kecil anjing tadi. Gimana caranya? Maka sang tadi mengusulkan, coba disuruh cari rumah orang yang tidak pernah melaksanakan sholat. Kan bisa kita tengok gitu. Kalau kita kan tahu kita kan, orang maghrib bapak tuh masih merokok rumah. Contoh, dia muslim, orang maghrib dia masih merokok juga di perumahan. Atau orang maghrib dia masih main olahraga. Pergi kita ke masjid. Pas pulang ke masjid, bapak tadi masih merokok di rumahnya sampai azan isya. Kira-kira dia sholat maghrib atau tidak? Maghrib gak sholat, isya gak sholat, subuh bangun kesiangan. Maka saran ulama tadi, engkau cari rumah orang yang tidak pernah sholat, ambil ember atau di dekat rumahnya tadi. Kalau hujan nanti hari kan turun airnya, ambil air yang di dalam ember tadi, tertunailah nazar engkau. La ilaha illallah. Paham itu maknanya di sini. Betapa hinanya orang-orang yang meninggalkan sholat. Atapnya saja sudah sah nazar kita minum airnya, apalagi orangnya. Apa maknanya di sini? Berarti begitulah hinanya kita tidak sholat kepada Allah. Sama kita dengan bahaib. Apa bahaib itu dalam Al-Quran? Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti an'am. An'am itu binatang ternak. Mereka itu sama seperti binatang, bal hum adall, bahkan lebih parah dari binatang. Itu bukan saya yang mengatakan, Al-Quran. Siapa mereka itu? Ulaika humul ghafilun. Mereka lah orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya sholat tadi, dia lalai. Maka kalbahaib, sama seperti binatang. Berarti kalau istrinya sholat, suaminya tak sholat, berarti ibu itu tidur tiap malam dengan saya jawab sendiri. Marah-marah alamu mumpung di sini ya. Atau suaminya sholat, istrinya tak sholat, berarti selama ini suami itu tidur dengan sama seperti itu. Tapi alhamdulillah kalau tengok wajah-wajahnya ibu-ibu ini, suaminya sholat semua. Iya bu. Hah? Dua-duanya nak sholat, berarti binatang tidur deh. Sama-sama aja dunia nak sholat dua-duanya. Makanya Rasul tadi berpesan apa? Sholat, jangan tinggalkan sholat. Yang kedua apalagi pesan Rasulullah tadi? An-nisa, wanita, jaga wanita. Begitulah istimewanya hidup di hadapan Allah. Ada nggak di Al-Quran itu surat laki-laki? Kalau wanita, surat apa namanya? Mulia, bangga. Begitu mulianya seorang wanita. Wanita itu sangat mudah masuk surga. Dan juga mudah masuk. Nah, itu saja. Makanya perempuan itu semuanya banyak.
Yang paling rajin taklim siapa? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Ada acara-acara yang paling ramai biasanya ibu-ibu. Khatam Quran segala macamnya yang rajin ibu-ibu. Sosial kematian yang rajin lebih ramai laki-laki atau perempuan? Ramai perempuan. Di neraka ramai laki-laki atau perempuan? Kok ibu ngaku? Tapi bukan perempuan yang dulu hari ini, ya. Ibu itu wanita baik-baik, insya Allah. Bahkan Rasulullah saja hampir didahului oleh perempuan masuk surga. Ada kisahnya itu. Hampir Rasulullah itu didahului oleh perempuan. Nyolonong aja perempuan tadi masuk ke pintu surga. Ditegur oleh Rasulullah. Wahai wanita, kenapa engkau masuk surga pertama? Memang orang yang pertama kali masuk surga Rasulullah. Setelah itu rupa ada wanita, ibu-ibu al-husna rupanya. Ya, golongannya yang masuk surga. Siapa engkau, kata Rasulullah? Maka wanita tadi menjawab, ana kafilul yatim. Saya menjaga anak-anak yatim. Rupanya perempuan tadi menjaga anak yatim sampai dia menjadi anak yang berguna, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal suaminya sudah wafat. Bayangkan. Ya. Suaminya sudah wafat, tetap dia jaga anak-anaknya sampai anak-anaknya berhasil. Apa maknanya di sini? Berarti dia menjaga anak yatim. Karena banyak perempuan kalau sudah punya anak wafat suaminya, jarang yang nikah. Makanya mana banyak nikah janda atau duda? Duda atau janda yang banyak nikah? Kalau di kantor saya bulan ini lebih banyak janda. Nah itulah hari ini lebih banyak janda. Tapi sama. Tapi begitulah perempuan tadi menjaga anak-anaknya. Jadi banyak wanita tadi ketika dia punya anak, dia bertahan dengan anaknya, menjaga anaknya sampai besar, sampai dia berhasil menjadi orang yang soleh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan gara-gara ini nanti kalau sudah janda ada calon yang mundur pula. Ini mentang-mentang ya sudah janjian, sudah komitmen, aneh pun dia, bang tak jadi kita nikah. Kenapa dek, kata bang tadi? Itu Ustaz ceramah tadi saja karena yatim berjalan. Anak bukan begitu maksudnya ya. Kalau sudah siap, bawa acara, lanjutkan. Karena nikah itu juga sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat yang ketiga apalagi yang keluar dari beliau? Yang pertama tadi bu, sholat, jagalah sholat. Yang kedua, perempuan, jagalah perempuan. Yang ketiga, ummati. Umatku. Itulah kalimat yang didengar oleh Fatimah, yang didengar oleh istri Rasulullah ketika beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sayangnya beliau dengan kita. Maka poinnya sesuai kajian kita. Mari kita selalu menjaga sholat. Apalagi sholat lima waktu. Maka masuk kita tentang bab sholat sunnah. Karena sholat fardu sudah selesai. Ya, syarat sholat, rukun sholat, sunat sholat, hal-hal yang membatalkan sholat, semuanya sudah ibu pelajari. Maka masuk kemarin kepada sholat sunnah. Qisman. Kemarin disebutkan sholat sunnah itu dibagi dua. Yang pertama sholat sunat berjamaah. Yang kedua sholat sunat yang tidak berjamaah. Dimulai oleh kajian kita kemarin tentang sholat sunnah yang tidak berjamaah. Yang pertama kemarin sholat rawatib. Sholat apa bu? Rawatib. Itu sudah hafal kita.
Gimana sholat rawatib? Karena sholat rawatib ini mengikuti sholat fardu. Gunanya, mana tahu belum sempurna sholat kita. Ibu sholat maghrib belum sempurna, buat sholat sunat rawatib. Sholat sunat setelah maghrib ba'diyah. Isyanya belum sempurna mungkin, maka ibu dapat 2 di sana. Qabliyah 1, ba'diyah 1. Tapi kalau pilih yang mana? Lebih afdal yang ba'diyah daripada qabliyah. Subuh belum sempurna, ada namanya sholat sunat sebelum subuh, qabliyah, disebut dengan sholat sunat fajar. Zuhur ada 2 pilihannya, qabliyah, ba'diyah. Selanjutnya asar, yang ada qabliyah, ba'diyah nggak ada, haram. Kenapa? Guru 2 waktu diharamkan sholat: terbit matahari, terbenam matahari, itu tidak boleh. Makanya setelah asar tidak ada, setelah subuh tidak ada. Jadi sholat sunat setelah asar tidak ada, sholat sunat setelah subuh tidak ada. Zikir aja ba'da subuh itu. Nah, itu yang pertama. Masuk sholat sunat yang kedua, induk dari seluruh sholat rawatib. Sholat apa namanya? Witir. Jadi witir ini bapaknya sholat rawatib. Cuman kadang termasuk saya, anaknya kita buat, bapaknya sering tinggal. Iya bu, ngaku ibu ini. Rawatib sering kita buat, ya. Habis jamaah maghrib, ibu sholat rawatib maghrib. Habis isya, ibu sholat rawatib isya. Itu namanya anak-anaknya. Induknya apa tadi? Witir. Jadi kadang-kadang yang kita buat itu apa? Anak tanpa ayah. Anaknya dibuat, ayah ibunya nggak ada. Tapi jadilah daripada tidak sama sekali. Daripada tidak sama sekali. Karena rawatib merupakan penyempurna sholat dan disempurnakan oleh witir. Yang sekarang masuk sholat sunat yang ketiga, juga tidak berjamaah. Apa itu? Wa yusannut duha, disunnahkan bagi kamu sholat sunat duha. Ibu duha pagi tadi, yang jawab cuma 4 orang. Ibu duha pagi tadi, nggak boleh bohong ya. Apa dalil sholat duha tadi? Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, yusabbihna bil 'ashyi wal isyraq. Mereka mensucikan Allah baik ketika pagi maupun ketika sore. Wa qala Ibnu Abbas, menurut Ibnu Abbas, makna daripada salat isyraq adalah salat duha. Maka menurut Ibnu Abbas, salat syuruk itu termasuk bagian dari salat duha. Paham itu? Syuruk jam berapa? Setelah terbit matahari. Jangan dipahami ketika terbit, haram. Setelah terbit maka muncul sebuah salat sunnah. Apa namanya? Salat sunnah isyraq. Tapi menurut Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan isyraq itu adalah duha. Orang yang melaksanakan duha berarti dia sudah melaksanakan syuruk. Itu sebagai pendapat ulama. Tapi kalau dibedakan juga tidak apa-apa. Mana tahu kita sibuk, yang sanggup kita hanya duha. Insya Allah dengan sholat duha isyraq kita dapat. Sama dengan orang terlambat ke masjid. Orang sudah azan, ibu masuk masjid. Ketika masuk masjid, waktu tinggal 2 menit. 2 menit dapat nggak sholat sunat 2 rakaat? Dapat. 2 menit dapat nggak bu? Dapat.
2 menit masih bisa. Dengan ketentuan bacaannya tartil, ayatnya ayat pendek. Atau tidak sanggup baca ayat, tidak usah baca ayat. Yang penting terkejar salat. Maka muncul 2 di sana. Yang pertama qabliyah, yang kedua tahiyatul masjid. Betul tak? Kan muncul 2 salat sunat sebelum salat. Yang pertama tahiyatul masjid. Yang kedua ba'diyah. Mana yang didahulukan? Tahiyatul masjid atau qabliyah? Bukan ba'diyah, qabliyah. Tahiyatul masjid atau qabliyah? Qabliyah. Karena rawatib lebih utama. Dengan demikian qabliyah kita dapat, tahiyatul masjid juga dapat. Alhamdulillah. Tapi jangan gara-gara ceramah saya ini besok pas komat aja lah datang. Nah, bukan itu maksudnya. Kata Ustaz kan dapat dua-duanya. Qabliyah juga dapat, tahiyatul masjid juga dapat. Ini kalau waktu tidak cukup. Tentu beda dengan orang yang sholat 2. Tahayat juga sholat, qabliyah juga sholat. Tentu lebih banyak pahalanya di sisi Allah. Ini ketika ada pilihan. Ketika ada pilihan, maka dia dapat 2-duanya. Tapi tidak sama dengan dibuat 2 tadi. Tapi tetap dapat. Sama dengan isyraq dengan duha. Bagi orang yang sholat syuruk juga, sholat duha juga, tentu pahalanya lebih banyak. Namun ketika dia hanya sholat duha, insya Allah syuruknya juga dapat di sisi Allah Subhanahu. Kan enak beragama. Banyak pahala kita ibu-ibu. Cuman dengan ilmu tadi. Rawahu Syaikhani dari Abi Hurairah. Rasul bersabda, apa kata Abi Hurairah? Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam. Khalilku maknanya kekasih. Kekasihku berwasiat kepada aku, kata Abi Hurairah. Siapa kekasih Abi Hurairah tadi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebut kekasih? Karena orang yang paling kita cintai adalah Nabi Muhammad. Ini tidak dibuat nama suaminya kekasihku. Boleh. Ibu sayang tak sama suami? Ada tak yang di nomor handphonenya dibuatnya kekasihku? Ada tak? Ada. My husband. Keren itu sekarang. My husband. My handsome. Padahal tak ganteng juga, sebenarnya ganteng kan suaminya. Tapi Abi Hurairah mengatakan khalili, kekasihku, berpesan kepadaku. Apa pesan Rasulullah tadi? Wasallam bi salasin siyam salasati ayyam min kulli syahr wa rak'atain duha wa wit autara qabla an anama. 3 pesan kekasihku kepadaku, kata Abi Hurairah. Sampai mati inilah amalan Abi Hurairah. Yang pertama salasya, aku selalu puasa 3 hari dalam 1 bulan. Disebut dengan puasa ayyamul bid, puasa muti. Yang kedua, apalagi rak'atain duha, salat duha 2 rakaat. Tidak banyak, tapi rutin. Daripada kita salat duha 4 rakaat, tapi sekali sebulan. Lebih bagus 2 rakaat, tapi setiap hari kita laksanakan. Wa an autara qabla an anama, dan aku selalu sholat witir sebelum tidur. Inilah pesan yang 3. Kira-kira bisa tak kita amalkan dulu? Insya Allah. Cuman yang susah itu apa? Continue, terus menerus. Ini yang susah itu. Jadi kalau Abu Hurairah dia istiqamah, terus menerus dia. Kita kadang-kadang pas lagi alim-alimnya,
Rajin. Sholat duha rajin, puasa rajin, witir rajin. Pas lagi alim-alimnya, paham alim-alimnya. Bahasa orang sekarang apa? Pas lagi mood. Lagi mood-moodnya. Tapi pas kalau udah lagi agak-agak sedikit cekcok sama suami, mulai itu hilang. Udah duha, malas duha. Udah rajin duha, datang juga rezeki itu la ilaha illallah. Udah rajin duha, susah juga hidup. Nah, ini salah duhanya atau salah kita? Kita yang salah. Karena hati kita ini tidak istiqomah dalam beramal. Nah, di situ masalahnya. Warawa Abu Dawud, dari Abu Dawud radhiyallahu anhu, sallallahu alaihi wasallam mengerjakan kesunatan duha, yaitu salat duha kalau Rasul yang melakukan samani rakaat, 8 rakaat. Kalau Rasul berapa rakaat? 8. Makanya wa aqalluha raka'atan, duha itu paling sedikit 2 rakaat. Wa aktsaruha saman, paling banyak adalah 8. Wala aktsar minha, tidak boleh menambah duha lebih dari 8 rakaat. Oh, saya tidak mau Ustaz, saya maunya 10. Yang 2 itu haram, tidak boleh. Meskipun itu ibadah, tidak boleh lagi dibuat niat duha. Kalau saya tanya ibu-ibu biasanya berapa rakaat? Yang selalu 2. Alhamdulillah. Itu Abi Hurairah tadi kan. Pernah ibu buat 8? Ibu pernah nggak salat duha 8? Nggak pernah ya. Berarti sama kita tuh. Pernah 8 ya. Terus 12 duha. Duha 12. Di sini 8 Bu, tapi tunggu dulu. Fatahrumu ziyadatu bi niyatid duha, menurut di dalam kitab Majmu'. Fatahrumu, haram menambah rakaat 2 lebih dari 8. Ibu berapa buat tadi? 12. Tunggu, belum lagi selesai. Wahia afdaluha ala ma fir Rawdah, di dalam kitab Rawdah. Tadi dalam kitab Majmu'. Di dalam kitab Rawdah, fayajuzu ziyadah, boleh menambah duha ila 12 rakaat, sampai 12 rakaat. Rupanya ibu tidak salah. Boleh 12. Dari mana ibu dapat, Bu? Nggak ingat ustadznya ya. Tapi kitabnya lengkap versinya. Dalam kitab Majmu' Tahqiq 8. Kalau mau nambah, sebagian ulama dalam kitab Rawdah itu boleh 12. Kalau lebih dari itu memang tidak ada pendapat ulama lagi. Nah, itulah batas akhirnya. Luar biasa itu, bisa 12. Setiap hari 12. Alhamdulillah. Rekor ibu hari ini. Ada ya ibu yang 12 di sini? 8, 4, 2 saja. Jadi motonya KB, cukup dulu. Wa yundabu an yusalla min kulli rak'atain. Gimana caranya, Bu? Salam setiap 2 rakaat. Nah, ini jangan salah nanti. Salam setiap 2 rakaat. Wa waqtuha min irtifa'i syamsi qadrur rimhi ila zawal. Mulai duha itu paling bagus itu di waktu duha itu setengah hari. Mulai dari terbit matahari sampai tergelincir. Berarti sampai zuhur. Kalau sudah azan zuhur berarti duha nggak ada lagi. Jadi waktu duha itu kira-kira kapan? Terbit matahari sampai tergelincir. Kalau sudah tergelincir, duha tidak ada lagi. Paham, Bu? Berarti jam 11 masih ada.
setengah 12 masih. Azan zuhur. Bukan azan zuhur, masuk waktu. Kadang orang zuhur nanti lewat kan. Jadi batas duha itu bukan azan zuhur, masuk waktu zuhur. Sudah tidak ada lagi itu. Ketika sudah tergelincir matahari, maka ketika itu zuhur tidak ada. Paham ibu tergelincir tuh bu? Tergelincir seperti ini, ibu taruh bayang-bayang sudah berlebih dia sedikit, itu namanya tergelincir. Maka ketika itu duha sudah tidak ada lagi. Nah, begitu. Wal ikhtiyar, waktu yang paling afdal. Kapan waktu yang paling afdal? Menurut hadis Rasulullah yang sahih, duha itu paling afdal inda mudhi'i rub'in nahar, dibuat ketika 1/4 hari. Berarti satu hari berapa jam? Itu satu hari satu malam. Satu hari berapa jam? Bagi 4. 3 kali 4 12. Berarti jam 6 terbit matahari. 6, 7, 8, 9. Berarti jam 9. Itu waktu yang paling afdal 1/4 hari. Jadi hari itu dibagi 4. Yang 4 pertama itu 1/4 pertama itu waktu yang paling afdal. Berarti kitanya jam-jam 9 sampai jam 10. Ini waktu duha yang sangat afdal. Di situ makbul doa. Kenapa afdal ketika itu? Karena orang sibuk aktivitas, orang sibuk, banyak yang lalai. Ya. Karena biasanya apalagi saya orang nikah itu biasanya jam 9. Orang nikah biasanya jam 9. Rata-rata orang daftar nikah waktu nikahnya jam 9. Oke, itu apa? Jilid pertama jam 9. Nikah lagi jam 10. Jilid ketiga jam 11. Zuhur enggak ada nikah. Nanti sambung lagi jam 2. Kalau telat 1 mundurlah semuanya. Pernah juga nikah waktunya jam 9. Saya sudah datang, mana calon laki-lakinya Pak? Itu masih dirias oleh pengantin sampai pula setengah jam. Pas setengah jam mau ijab kabul, ini pengalaman nih Bapak Ibu. Udah duduk semuanya, walinya mana? Rupa walinya masih di rumah. Kok bapaknya ketinggalan? Jemput dulu walinya. Pernah saya bertugas sebuah tempat, wali datang mau ijab kabul, mas kawin mana? Apa mas kawinnya? Seperangkat anak sholat. Banyak hantarannya, ramai, penuh rumah lagi. Tengok bungkus sepatu, tengok bungkus kosmetik, tengok bungkus baju, banyak hantarannya. Terus serapu perangkat anak sholatnya mana? Tinggal di rumah. Masih tinggal juga. Akhirnya apa? Kita buatlah ijab kabul mas kawinnya hutang. Boleh gak mas kawin hutang? Boleh. Siapa bilang gak boleh mas kawin hutang? Ini enak ngaji bab munakahat itu tuh. Rukun nikah ada 5. Calon suami, calon istri, wali, saksi, ijab kabul. Mas kawin tidak masuk dalam rukun. Di mana fungsi mas kawin tadi? Istimta. Apa maksud istimta itu? Bayar mas kawin baru boleh masuk kamar. Maka boleh hutang. Nabi Musa apa mas kawinnya untuk nikah? Kan Nabi Musa nikah dengan anak Nabi Syu'aib. Apa mas kawinnya? Bekerja selama 5 tahun. Disuruh oleh Nabi Syu'aib bekerja selama 5 tahun. Nabi Musa setelah nikah tidak boleh masuk kamar. Kenapa? Mas kawin belum lunas. Paham ibu maksudnya di sini? Dilatih dia. Padahal sudah istrinya.
Belum boleh, kenapa? Mas kawin belum lunas. Maka hati-hati, saya khawatir itu Bapak Ibu. Pernah yang saya nikahkan mas kawinnya seperangkat alat sholat dan hafalan surat Ar-Rahman. Tunai atau utang? Saya bilang tunai. Wah, oke. Setelah diberikan seperangkat alat sholat, selanjutnya kita dengarkan mas kawin yang kedua. Apa tadi? Hafalan surat Ar-Rahman. Tolong kamu baca, karena grogi tak kemana-mana poin. Ulang lagi, tak kemana-mana pergi. Mungkin karena kamu grogi, nanti sebelum masuk kamar mertua kamu semua saksi, tolong tunaikan naskah hafalan surat Ar-Rahman. Sebelum dia hafal, jangan kamu pegang istri kamu. Kenapa? Inilah fungsi dari mahar tadi. Maka yang menentukan mahar itu siapa? Istri. Mau nak menikah ibu dengan dia? Mau, asalkan mas kawinnya 4 hektar kebun sawit. Nah, itu sah nggak nikahnya? Sah. Kapan dia dihalalkan untuk menyentuh istrinya? Kalau sudah ada kebun sawit 4 hektar. Maka tidak boleh mempersulit mas kawin. Kalau saya tengok wajah-wajahnya, semuanya wajah-wajah seperangkat anak sholat tadi. Iya Bu? Iya tak? Seperangkat anak sholat. Biar mudah, jadi gak susah jadi. Langsung ditunaikan hari itu. Kemana PKJ Bu? Kok sampai ke situ tadi? Itu lari dia ke sana ya. Lanjut kembali ke laptop. Jadi kapan waktunya tadi yang paling afdal? 1/4 hari. Jadi 1/4 hari itu kita bagi Bu. Jadi 4 yang per 1/4 yang pertama itulah waktu yang paling afdal. Ini. Wa yusannu an yaqra fiha suratan. Disunahkan dalam sholat sunat duha itu dibaca 2 surah. Surah yang pertama wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Nggak hafal Ustaz. Jadi surah yang pertama apa yang sudah? Wasyamsi wa duhaha. Apa Ibu Bu? Jarak apa? Itu di rakaat pertama. Di rakaat kedua surat Wadduha. Karena ini menyebut waktu duha. Maka surat yang pertama wasyamsi wadduha. Rakaat kedua wadduha wal laili idza saja. Iya, itu apa Ibu? Bagi yang enggak hafal wa warada aidan, bagi yang enggak hafal sebagian meriwayatkan bahwa dapatlah kita baca 2 surat pamungkas. Yang pertama Al-Kafirun, yang kedua Al-Ikhlas. Ini surat langga. Iya Bu, kadang-kadang qul ya ayyuhal kafirun. Nggak tuh hafal. Nah, kalau nggak hafal usai mengaji lagi. Itu saja. Cukup baca qul ya ayyuhal kafirun sama qul huwallahu ahad. Selesai. Wal auja anna rakaatil isyraq minad duha. Dari berbagai pendapat ulama bahwa salat isyraq itu bagian dari salat duha. Khilafan lil Imam Al-Ghazali, beda dengan pendapat Imam Al-Ghazali. Jadi kalau Imam Al-Ghazali dia pisahkan isyraq duha. Cuma sebagai ulama mengatakan salat isyraq itu juga termasuk salat duha. Maka yang baik kita laksanakan adalah sholat sunat isyraq juga, kemudian dilaksanakan sholat duha. InsyaAllah dengan demikian maka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hikmah duha? Cukup banyak. Salah satunya duha merupakan sedekah badan yang terbaik. Jadi sedekah kita kepada Allah salah satu yang baik itu adalah sholat sunat duha. Karena ada hadis Nabi, apa kata Rasulullah, setiap pagi
Setiap ruas anggota badan kita wajib mengeluarkan sedekah. Karena pemberian itu harus dibagi. Tangan siapa yang ngasih kita? Allah. Pas kita bangun tidur itu, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ibu keluarkan sedekah harta. Itu baru harta. Pernah gak kita mengeluarkan sedekah badan? Sedekah mulut, sedekah tangan, sedekah kaki, sedekah tenaga, sedekah anggota badan kita. Maka Rasul mengatakan setiap pagi kita bangun, setiap ruas tulang dan badan kita ini dituntut untuk mengeluarkan sedekah. Maka semua itu, seluruh sedekah badan itu digantikanlah oleh sholat duha. Karena sholat duha merupakan sedekah badan. Itu bukti syukur kita. Jadi itu hikmahnya rupanya. Duha itu adalah sedekah terbaik dari badan kita. Yang kedua apalagi? Menggugurkan dosa. Jadi dari malam sampai pagi mungkin dosa kita banyak. Apa cara kita menggugurkan dosa tadi? Kita rajin sholat duha. Sudah berapa tuh? 2. Yang ketiga apalagi? Bahkan ulama mengatakan sholat duha diberikan baginya pahala umroh. Ibu pernah umroh? Ini pahalanya orang yang duha Allah berikan pahala umroh. Selanjutnya apalagi? Orang yang rajin duha, insya Allah doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di duha tadi kan orang banyak lalai, orang bekerja jadi kosong. Maka ketika itu kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang selanjutnya insya Allah dia terhindar dari keburukan pada hari itu. Jadi duha ini perisai kita, ya, perisai supaya hari itu kita aman, diselamatkan oleh Allah dari keburukan. Yang selanjutnya apalagi? Hikmah dari sholat duha tadi, pembuka pintu rezeki. Ayo yang terbarat selalu semuanya. Lupa duha bukan itu saja. Duha itu membuka pintu rezeki. Maka ada doanya, Allahumma in kana rizqi fis sama fa'anjilhu. Ya Allah, kalau rezeki saya di langit, turunkanlah. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Kalau di bumi, keluarkanlah. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Kalau dia jauh, dekatkanlah. Fa in kana mu'assiran fayasirhu. Kalau dia sulit, mudahkanlah. Wa in kana haraman fatahhirhu. Kalau dia haram atau tidak baik, maka berikanlah rezeki yang halal. Bihaqqi duhaika wa bahaika wa qudratika wa quwwatika. Kan hafal itu. Itu doa bagaimana rezeki itu diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, salah satu pintu surga ada yang bernama pintu duha. Amin ya rabbal alamin. Ada pintu duha. Siapa yang masuk ke dalamnya? Orang-orang yang rajin sholat duha, istiqomah dia melaksanakan sholat duha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan nasihat ini bukan bagi saya saja, tapi jadi motivasi bagi ibu-ibu juga, termasuk saya. Ini orang kantor nih sering tak tinggal, apalagi kalau sudah banyak nikah. Nggak ingat lagi duha itu. Jadi bagus kita jujur. Jadi ini motivasi bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di luar masjid, betul. Apakah kita sholat di rumah? Tentu tidak dapat isra. Iya. Kemudian apabila kita isra kan sesudah terbit matahari. Iya. Berarti sesudah terbit matahari sudah ada duha. Iya. Kalau
Iya. Tetapi kalau kita duha di rumah, karena isyraq hanya di masjid, tentu tidak dapat isyraq. Iya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini bagi kita yang bekerja ya Pak ya. Kadang di tempat kita bekerja udah banyak setan. Itulah. Iya, saya kalau saya sekolah, jadi itu jam 9:30 saya ada duha. Bagus. Itu untuk mengantisipasi. Makanya sebetulnya setelah isyraq pun tidak apa-apa kita langsung duha, supaya nanti kalau sudah sibuk, apalagi kalau sudah masak, apalagi sudah bekerja, sampai zuhur kita ingat. Bagus juga setelah kita isyraq langsung kita sholat duha, baru kita pulang udah dapat. Tapi ikhtiar waktu kan ada tadi waktu. Yang afdal, tentu waktu yang afdal ini yang ada pilihan. Maksudnya dia punya waktu yang senggang. Sering kok orang kadang kayak guru sampai di sekolah langsung berdoa sebelum masuk. Kalau udah masuk orang dulu habis semuanya. Jadi bagaimana kita memanagenya masing-masing. Maka sebagian ulama mengatakan duha itu bagian dari isyraq itu bagian dari duha, meskipun sholatnya terpisah. Dia juga bagian dari duha tadi. Mudah-mudahan bermanfaat karena waktu juga. Ya, silakan Bu. Ini masalah memang belum kita bahas. Ya. Kita ramaikan waktu Pak. Kita kepingin mengajarkan yang 8 rakaat itu. Mana yang lebih afdal kita zikir kita kerjakan atau lanjut Tahajud kalau bisa 2 rakaat. Ya, tahajud dulu. Lebih afdal tahajud setelah bangun. Itu sholat yang paling utama. Tapi tahajud itu syaratnya harus tidur dulu. Nanti sampai ke masalah bab tahajud. sebelum sampai ke tahajud kita bahaskan bagaimana. Ini karena kita mengamalkan. Iya. Kita bangun, memang bangun tidur dulu. Cuman kan kadang waktu kita bangun itu mepet waktu. Jadi bisa nggak untuk sholat 2 rakaat? Maksud saya tidak untuk 2 rakaat bisa. Yang saya tanyakan itu apakah kita ingin mengajarkan yang 8 rakaat itu atau waktu ada ini atau kita kan sebaiknya kan kita kalau pas waktu lapang. Iya. Kita sholat dulu. Iya. Dia sholat Tobat tahajud. Iya, istighfar. Jadi kita kepingin mengajarkan yang tahajud itu ada 8. Kadang-kadang tertinggal, tidak sempat. Tahajud paling sedikit berapa? 2. Kalau waktu kita sempit, cukup tahajud tadi 2 rakaat. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Jadi tahajud itu yang paling utama dulu. Nanti ada di bab salat tahajud itu jelas semua di sana. Bab tahajud. Karena di witir juga tadi masuk masalah tahajud kemarin. Paham ya? Demikian, mohon maaf karena saya sore ini juga ada kegiatan berbuat setelah ini. Mudah-mudahan kajian kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah besok masuk masalah salat tahiyatul masjid. Mudah-mudahan kita semua hadir dapat kita kaji perlahan-lahan dan menambah ilmu kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ibadah kita berdasarkan ilmu yang kita dapat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman.
Aziz ya Ghaffar ya Halim ya Sattar ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu ibunda yang berbahagia, demikian mohon maaf. Semoga pertemuan kita ini diberkahi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.